Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sugiarto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Meranggen. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan. Yang terhormat juga kepada Bapak Ibu Guru Fasilitator Proyek P5 serta yang terhormat pula Bapak Mega Riana SPD sebagai Panitia Pengawas Demokrasi 1. Yang terhormat Bapak Putranto Hendi Wibowo SPD sebagai Panitia Pengawas Demokrasi 2. Yang terhormat Bapak Bayu Adi Dwi Laksono SPD sebagai Panitia Pengawas 3. Dan yang terhormat Ibu Anita Kusuma Wardani sebagai Panitia Pengawas 4. Serta seluruh teman-teman yang ada di sini yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di acara kita pagi hari ini pada hari Senin 28 Agustus 2023, yaitu dalam acara debat calon Ketua OSIS periode 2023-2024 SMA Negeri 1 Meranggen. Di sini saya sebagai pembawa acara utama akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh fasilitator proyek P5, yang ketiga sesi debat calon ketua OSIS yang akan dipandu oleh moderator, dan yang terakhir penutup. Jadi acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan fasilitator proyek P5 oleh Bapak Supriyadi SPD. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Meranggen, Bapak Sugiarto SPD MPD, Bapak Ibu Guru staf yang saya hormati, serta para koordinator dan fasilitator P5 yang berbahagia. Tak lupa para panwas demokrasi di SMA Negeri 1 Meranggen yang berbahagia, serta anak-anakku sekalian yang pada hari ini sedang menyaksikan debat calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen. Bahwasanya keberhasilan seseorang itu 20% ditentukan oleh akademik dan 80% ditentukan oleh karakter.
Karena karakter ini menentukan masa depan dari kalian semua, maka kalian semua diberi pelajaran yang namanya P5 ini. Apa saja yang termasuk dari karakter itu? Di sini sebenarnya banyak sekali, tapi saya akan menyebutkan hanya beberapa saja. Di antaranya yaitu disiplin. Jelas? Disiplin ini menentukan masa depan. Selanjutnya ada yaitu ikhlas. Terus ada lagi penyayang dan juga dermawan. Saya tidak akan menyebutkan semuanya, nanti waktunya tidak nyampai. Kelihatannya sudah tidak sabar lagi untuk segera menyaksikan debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Pesan saya untuk calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bahwasanya sesuatu yang bukan untukmu tidak pernah menjadi milikmu. Sebesar apapun kamu mengejarnya. Begitupun apa-apa yang tidak menjadi milikmu, tetapi kalian kalau menolaknya, kalau memang itu sudah menjadi milikmu, apapun kamu lakukan itu akan menjadi milikmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya tibalah kita pada acara utama, yaitu debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen periode 2023-2024. Kepada calon ketua OSIS Sinta Alifah Ramadhani dan Rafli Naradeva Natavicna dipersilakan maju ke depan. Mari sambut calon ketua OSIS kita dengan tepuk tangan yang meriah. Kemudian untuk sesi debat ini akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator Laili Puji dan Elsya Putri, waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya saya serahkan untuk sesi debat ini kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman dan adik-adik sekalian. Selamat bergabung dalam debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen periode 2023-2024. Pada debat kali ini adalah debat pertama dari 3 debat yang akan diselenggarakan oleh KPO Komisi Pemilihan OSIS. Sebelumnya perkenalkan, saya Laili Pujiarestuti dan rekan saya Elsya Putri Aulia. Di sini kami sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen periode 2023 periode 2024. Tema pada debat kali ini adalah transformasi sekolah yang berinklusif dan berkelanjutan menuju kesejahteraan siswa, keanekaragaman dan keberlangsungan organisasi. Dengan 3 topik diantaranya yaitu 1. Pengelolaan krisis dan situasi krisis atau konflik dalam OSIS.
tanggung jawab dan reaksi. 2. Inovasi teknologi dan dampaknya terhadap pelibatan siswa dalam organisasi. 3. Pengembangan tanggung jawab sosial OSIS sebagai agen perubahan komunikasi. Pada debat calon ketua OSIS periode 2023-2024 ini terbagi menjadi 4 sesi. Untuk sesi pertama, kita akan mengikuti pemaparan visi misi dari para calon. Untuk sesi yang kedua, para calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim panitia dan setiap calon ketua OSIS akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Selanjutnya pada sesi yang ketiga, yaitu calon ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh audiens dan akan ditanggapi oleh calon lainnya. Dan sesi keempat atau sesi yang terakhir, yaitu calon ketua OSIS memberikan kalimat penutup pada debat kali ini. Kami harap debat ini dapat berjalan dengan baik, karenanya kepada seluruh hadirin dimohon untuk menaati tata tertib debat yang telah ditetapkan. Mari kita sama-sama Mendukung pemilas yang berintegritas dan berkualitas. Baik, dan sebelum memulai rangkaian debat calon ketua OSIS periode 2023-2024, kami akan menyampaikan tata tertib debat yang harus dipatuhi. Berikut tata tertib debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024 untuk debat calon dan pasangan calon. 1. Debat dipandu oleh moderator yang ditunjuk oleh panitia KPO. 2. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara, tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 3. Waktu dimulai saat pasangan calon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak dibenarkan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 5. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema debat. 6. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 7. Pasangan calon hanya diperbolehkan membawa alat tulis dan akan disediakan kertas oleh panitia. 8. Untuk debat calon ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS dilarang membantu menjawab ataupun berdiskusi. Selanjutnya, tata tertib debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024 untuk pendukung atau tim sukses pasangan calon. Yang pertama, pendukung tidak melontarkan zel-zel atau teriakan selama debat berlangsung. Yang kedua, pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. Yang ketiga, panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Baik, kami akan memulai debat ini dengan penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon ketua OSIS periode 2023-2024. Dimulai dari calon ketua OSIS nomor 1, saya persilahkan Sinta Alifah Ramadhani untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu penyampaiannya adalah 2 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Alifah Ramadhani sebagai calon ketua OSIS 1. Izinkan saya untuk memaparkan visi misi paslon 1 Sri Kandi Sinta Fahril kandidat nomor 1. Misi yaitu mengoptimalkan fungsi OSIS sebagai organisasi mitra penggerak kemajuan dan keberhasilan siswa yang berlandaskan ideologi Pancasila melalui program peningkatan kompetensi siswa sehingga mampu bersaing secara global. Misi yaitu 1. Mengupayakan terjalinnya kemitraan yang erat dan harmonis antar seluruh elemen SMA Negeri 1 Meranggen agar dapat bersinergi dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang terintegrasi. Yang kedua, mentransformasi setiap tantangan global menjadi peluang yang unggul untuk perkembangan kreativitas dan inovasi siswa.
Yang ketiga, memaksimalkan program kerja OSIS periode sebelumnya dan berinovasi dalam mengemas program kerja selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama yang berkualitas. Yang keempat, ikut serta mensukseskan program sekolah dengan sesuai landasan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, mewujudkan siswa-siswi semansam yang bijak dalam merawat dan menjaga lingkungan sekolah sehingga lingkungan sekolah terawat dalam sarana dan prasarana lingkungan sekolah yang sehat terbebas dari sampah. Sekian visi misi yang dapat saya sampaikan dari Paslon 1 Sri Kandi Sinta Fahril, kandidat nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mari kita dengarkan visi dan misi dari calon nomor 2 Rafli Naradeva untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu penyampaiannya adalah 2 menit, dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Naradeva Nahtafitsna, calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Meragen periode 2023-2024 dari pasangan calon 2 RAR Rafli with Rasya. Izinkan saya untuk menjelaskan visi dan misi dari paslon 2. Visi kami yaitu mendukung program sekolah melalui pengoptimalan wadah siswa dalam berekspresi dengan landasan Pancasila menuju Semansam Golden. Adapun misi kami yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ilmu modern, yaitu contohnya perlombaan kaligrafi dengan teknik elektronik. Yang kedua yaitu leadership student, bertujuan untuk menggali, memupuk, dan mengembangkan jiwa dan sikap kepemimpinan di kalangan siswa SMA Negeri 1 Meranggen. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama dengan seluruh warga SMA Negeri 1 Meranggen agar terciptanya sebuah sinergi dan membangun lingkungan sekolah yang kondusif serta efektif. Yang keempat, mereproduksi dan mengolah ulang program kerja yang sebelumnya belum terlaksana atau sudah terlaksana dan terus mengembangkan kreativitas dan motivasi untuk selanjutnya. Yang kelima yaitu Jujati, memiliki tujuan yaitu siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen bijak dalam memperhatikan lingkungan sekolah yaitu sarana dan prasarana sekolah sehingga tercipta lingkungan yang asri. Sekian penyampaian dari Paslon 2 RAR Rafli with Rasya. Terima kasih. Para hadirin, kita sudah mendengar visi dan misi dari masing-masing calon. Selanjutnya memasuki sesi kedua, yaitu para calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panitia dan setiap calon ketua OSIS akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Sebelum itu, para calon ketua OSIS dapat mengambil nomor urut siapa yang pertama kali mengambil pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Tes. Kepada Sinta dan Rafli dipersilakan untuk maju ke depan dan bisa mengambil nomor undi secara bersama. Dimulai pada hitungan 1, 2, 3. Baik, untuk nomor urut silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin. Baik, untuk nomor urut yang pertama mengambil pertanyaan dan menjawab pertanyaan adalah Rafli, dan untuk nomor urut yang kedua adalah Rasya. Lalu seterusnya bergantian. Sinta, lalu seterusnya bergantian.
pada sesi pertanyaan kali ini dengan topik pengelolaan krisis dan situasi krisis atau konflik dalam OSIS, tanggung jawab dan reaksi. Selanjutnya, di hadapan saya sudah ada 4 amplop yang tersedia. Dari amplop A, B, C, dan D. Jelas oleh para pasangan calon dan para pendukung. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor undian kepada nomor urut undian 1 kami persilahkan. Silakan bisa ditunjukkan. Baik, Rafli mengambil dan mendapatkan nomor B. Saya ambil amplop dan ini masih tersegel. Saya buka. Terus. Terus. Kadang mati, kadang. Baik, untuk Rafli bisa diperhatikan baik-baik karena saya akan membacakan pertanyaan 1 kali. Pertanyaannya adalah bagaimana OSIS menjaga ketenangan dan fokus dalam menghadapi krisis? Langkah konkret apa dalam mengelola krisis dan komunikasi efektif? Waktu menjawab 2 menit. Dimulai dari kata yang diucapkan. Tes. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Langkah-langkah yang saya miliki untuk menjaga atau menghadapi krisis yaitu memiliki 3 metode. Yaitu yang pertama, menjalin hubungan komunikasi antar pengurus OSIS. Di sini komunikasi ini sangat penting karena komunikasi ini sangat penting untuk membangun relasi antar pengurus dan anggota OSIS. Yang kedua, komunikasi ini juga penting agar tidak timbulnya kesalahpahaman antar anggota atau pengurus OSIS. Yang kedua, membangun koordinasi antar pengurus OSIS. Koordinasi ini bermaksud agar pada bidang-bidang OSIS di sini tidak berjalan dengan sendiri-sendirinya. Di sini yang saya maksud adalah koordinasi ini untuk menghindari dari kekacauan, percekcokan, atau dari kekosongan pekerjaan yang dilakukan oleh bidang tersebut. Yang ketiga, yaitu menjaga konsolidasi. Di sini konsolidasi yaitu agar pada bidang-bidang OSIS ini tetap berdiri kokoh, solid, dan kuat. Konsolidasi ini lanjutan dari ketika sudah melaksanakan komunikasi dan koordinasi. Jika ketiga ini dapat dilaksanakan dengan baik, OSIS akan mendapatkan performa yang sangat baik. Namun perlu diingat bahwa ketiga ini perlu dilakukan secara intens dan terus-menerus agar ini menjadi kebiasaan baru, karena ini sangat penting bagi kedepannya untuk OSIS. Sekian dari saya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik, untuk kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Sinta Alifa Ramadhani akan menanggapi pendapat balasan mengenai pertanyaan yang telah dilontarkan.
Yang pertama yaitu komunikasi efektif dengan menjaga dan menstabilkan komunikasi antar anggota OSIS dengan lainnya untuk ketika penyebaran informasi tersebut akurat dan dapat dipahami oleh anggota OSIS sehingga ketika menjalani kegiatan komunikasinya tetap terjaga. Yang kedua yaitu pembagian tugas secara jelas dan struktur, di mana ketika terdapat konflik maka akan mengadakan suatu rapat di mana rapat tersebut akan pembagian kesepakatan suatu tugas yang jelas dan struktur sehingga dalam menjalankan kegiatan atau sistem tersebut dalam satu personil anggota itu tidak menanggung beban yang lebih banyak sehingga beban itu bersama rata persentasenya. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi dalam sesi pemulihan. Nah, di sini anggota OSIS bersama-sama Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya untuk calon ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Baik, izinkan saya menanggapi dari paslon 1. Memang perlu adanya komunikasi yang sangat intens agar tidak terjadinya miskomunikasi. Dan yang kedua memang perlunya tadi yang sudah saya bilang bahwa perlunya koordinasi di dalam setiap OSIS agar tidak terjadinya kekosongan pekerjaan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa konsolidasi juga perlu tetap ditingkatkan. Dan di sini saya juga sangat setuju bahwa komunikasi yang paling utama di dalam atas segalanya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya yang masih berkaitan dengan topik yang pertama. Kali ini giliran calon ketua OSIS nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan sesuai nomor undian tadi. Kamu baca silakan bisa ditunjukkan. Nanti tak ambil. Sinta mendapatkan huruf D. Jadi ini masih recycle ya. Kak buka. Dimohon untuk tetap kondusif ya. Untuk pertanyaan amplop D adalah apa pendekatan Anda dalam menjaga ketenangan dan memproses konflik dengan solusi yang rasional sambil tetap menjaga integritas dan tujuan organisasi. Dapat pada calon nomor 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menjawab bahwa saya akan melaksanakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan intern dan ekstern. Di mana pendekatan intern itu akan saya lakukan dengan personal, yaitu individu dengan individu, apa yang terjadi, apa yang mengaitkan dia menjadi konflik seperti itu, melihat latar belakangnya, melihat solusi bagaimana untuk menuju ke yang lebih baik, sehingga dari solusi tersebut disepakati oleh pihak internal. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ekstern, di mana pendekatan tersebut dengan berkumpulnya anggota satu dengan anggota lain dengan di bawah kendali ego, sehingga ketika melaksanakan atau mencari solusi tersebut dengan pikiran yang fresh untuk menuju jalan yang lebih baik. Terima kasih. Kepada calon OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Untuk menurut saya yaitu pendekatan persuasif, benar pendekatan personal. Pendekatan persuasif di sini bertujuan untuk membujuk dengan secara halus tanpa paksaan. Karena di sini dapat mempengaruhi sikap seseorang, pendapat seseorang dan perilaku seseorang. Yang kedua yaitu menggunakan dialog, mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Di sini maksud saya yaitu kita menimbang-menimbang pendapat antara pihak satu dengan pihak lain, lalu kita satukan pendapat tersebut agar terpecahnya konflik
bersama. Terima kasih. Selanjutnya, untuk calon ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon ketua OSIS nomor 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya setuju dengan pendapat calon ketua OSIS 2, di mana pendekatan intern dan ekstern itu sangat diutamakan dalam berorganisasi, terutama dalam menghadapi suatu ketenangan dalam menghadapi konflik, di mana pendapat intern dan ekstern itu dijadikan satu kesatuan menjadi solusi yang lebih baik dalam menghadapi krisis berorganisasi. Baik, dengan berakhirnya waktu tadi berarti kita sudah selesai dengan topik pertama. Kembali mengingatkan untuk para pendukung dan hadirin agar tetap kondusif. Pada sesi pertanyaan kali ini dengan topik inovasi teknologi dan dampaknya terhadap pelibatan siswa dalam organisasi. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor undian. Kepada nomor urut undian 2 kami persilahkan. Tadi yang mana? Tadi kamu yang mana? Oh, berarti kamu. Kamu datang ke sini. Sana toh. Gantian kan dua. Gantian tuh berarti kan ini toh. Enggak toh sana. Sinta. Dengerin toh. Dapat apa tadi? Baik. Amplop Sinta mendapatkan amplop A. Saya akan mengambil amplop A. Amplopnya masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan amplop A, bagaimana Anda berencana untuk memanfaatkan inovasi teknologi seperti AI dan VR untuk meningkatkan pelibatan siswa dalam kegiatan OSIS? Waktu menjawab 2 menit, dimulai dari kata yang diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menjawab, saya mempunyai inovasi dalam melibatkan AI dan robot VR, yaitu 1. Sistem metode interaktif robot AI, yaitu dengan membuat atau menginovasikan chatbot untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan OSIS, di mana siswa-siswi semacam dapat mengupdate atau melihat chatbot mengenai kegiatan OSIS di dalamnya, seperti acara atau schedule di dalamnya, di mana chatbot itu dibuat dengan metode intelligent, di mana ketika kita mengirimkan pesan untuk chatbot, maka chatbot akan mengirimkan pesan untuk balik kita dengan intensinya. Kemudian yang kedua dengan VR, yaitu virtual reality, di mana saya akan mengembangkan metode panorama 360 derajat, sehingga seolah-olah kita bisa melihat virtual itu dengan keadaan aslinya, di mana dalam memanfaatkan tersebut saya melibatkan anggota-anggota OSIS untuk bisa berkontribusi dengan siswa-siswi semansam dalam mengupdate segala kegiatan atau acara atau pertemuan-pertemuan, sehingga siswa-siswi semansam dapat mengupdate atau melihat dari virtual reality tersebut dengan panorama 3D yang akan disusun di web SMA Negeri 1 Meranggen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit, dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Inovasi yang saya miliki yaitu
menggunakan AI pada perlombaan Olimpiade Matematika dan atau Fisika. Pada maksud yang saya lakukan yaitu AI di sini menjadi juri pada lomba Olimpiade tersebut. Namun pada inovasi yang saya memiliki kelemahan, yaitu Olimpiade yang bisa dilaksanakan hanya Olimpiade eksak atau Olimpiade yang memiliki jawaban pasti. Karena di sini saya menggunakan chatbot. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk calon ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya setuju dengan pendapat calon ketua OSIS 2, di mana saya dan rekan-rekan saya akan memanfaatkan robot AI dan VR untuk berkontribusi lebih antara organisasi dengan siswa-siswi semansam, antara organisasi dengan ekstrakurikuler, antara organisasi dengan komunitas di sekolah, untuk bersama-sama mengupdate semansam lebih baik dan lebih berkembang di dunia teknologi. Terima kasih. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya yang masih berkaitan dengan topik yang kedua. Kali ini giliran calon ketua OSIS nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan. Huruf yang didapatkan oleh calon ketua OSIS nomor urut 1 adalah B. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan amplop B adalah bagaimana cara mengatasi dampak sosial teknologi terhadap interaksi sosial untuk memastikan interaksi manusia yang bermakna di era teknologi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk yang pertama, kita harus memiliki, yaitu kita harus pandai-pandai dalam bermedia sosial, karena di sini interaksi sosial sangat penting untuk kehidupan manusia. Karena ketika tidak bisa memiliki interaksi, kita tidak bisa ngapa-ngapain kan. Untuk yang kedua, yaitu perlunya literasi digital, karena dalam pengembangan teknologi saat ini kita perlu hati-hati, karena pada pengembangan teknologi ini terlalu banyak dampak negatif yang diterima daripada dampak positif yang diterima. Jadi mari kita timpa dampak negatif dari dampak sosial teknologi tersebut ke dampak positif. Terima kasih. Selanjutnya, untuk calon ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, di mana saya akan melakukan kampanye mengenai interaksi sosial, di mana dalam kampanye tersebut saya ingin mengajak bersinergi dalam organisasi, komunitas maupun ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Meranggen untuk bersatu menjadi satu kesatuan, di mana akan melakukan kampanye mengenai interaksi sosial tanpa berteknologi. Kemudian yang kedua adalah schedule interaksi sosial dalam berinteraksi tanpa menggunakan teknologi, di mana akan membuat waktu khusus untuk berinteraksi sosial tanpa berteknologi, di mana dalam interaksi sosial tersebut akan diisi dengan budaya-budaya sosial atau budaya-budaya wawasan mengenai wawasan sosial. Terima kasih. Kemudian untuk calon ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih.
Bagaimana cara kita menimpa dampak negatif dari dampak positif, yaitu contoh kita lebih memviralkan seperti kegiatan sosial atau kampanye kemanusiaan agar di sini dampak negatif pada media sosial tertutupi, dan di sini interaksi sosial pada teknologi agar lebih positif untuk kedepannya. Dan menurut saya pada media sosial juga tidak memiliki emosi ketika kita tidak bertemu langsung. Jadi lebih baik interaksi sosial dilakukan secara langsung. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya waktu tadi berarti kita sudah selesai dengan topik yang kedua. Kembali mengingatkan untuk para pendukung dan hadirin agar tetap kondusif. Pada sesi pertanyaan kali ini dengan topik yang ketiga, yaitu pengembangan tanggung jawab sosial OSIS sebagai agen perubahan komunikasi. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor undian. Kepada nomor urut undian 2, kami persilahkan. Tadi nomor Baik, Rafli mendapatkan amplop D. Amplopnya masih tersegel semuanya. Untuk pertanyaan amplop D adalah bagaimana Anda akan menjadikan OSIS sebagai agen perubahan yang lebih luas, seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau kampanye kemanusiaan. Waktu menjawab 2 menit, dipersilakan dari kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Izinkan saya menjawab. Sejauh yang saya tahu, atau mungkin saya yang memang kurang pengetahuan, sekolah ini belum mengadakan Jumat bersih, atau mungkin sudah hilang, atau mungkin beberapa tahun yang lalu sudah mengadakan Jumat bersih. Ketika saya menjadi ketua OSIS, saya ingin menjalankan misi saya, yaitu Jujati Jumat Kerja Bakti. Pada Jumat Kerja Bakti ini tidak hanya membersihkan sekolah ataupun itu, tapi pertujuan ini agar para organisasi itu menjadi agen perubahan pada lingkup sekolah. Itu untuk level 1-nya. Dan untuk pada level 2-nya, kami akan mendokumentasikan Jujati tersebut, memviralkan ke media sosial, lalu diharapkan tidak hanya siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen saja yang berubah menjadi lebih baik, namun diharapkan siswa-siswi dari sekolah lain dapat berubah menjadi lebih baik seperti yang saya harapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menjawab, yaitu 1. Bagaimana OSIS menjadi agen perubahan? Nah, perubahan tersebut harus berada di OSIS. Sebelum OSIS melakukan perubahan, maka di OSIS tersebut juga sudah harus melakukan perubahan, di mana saya akan melaksanakan OSIS itu sebagai percontohan di SMA Negeri 1 Meranggen, sehingga dari hal-hal yang menyangkut di dalamnya sudah tertata lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bersinergi dengan komunitas dan organisasi-organisasi eksternal untuk saling berkolaborasi, saling berinovasi, dan saling bertukar ide dalam mewujudkan perubahan-perubahan di SMA Negeri 1 Meranggen menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya untuk calon ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya itu juga cinta bahwa perubahan dimulai dari hal kecil.
Perubahan memang dimulai dari organisasi terdahulu, lalu kita luaskan seperti yang saya bilang. Jujati ini bermaksud untuk pada lingkup kecil terdahulu yaitu level 1, lalu pada level 2 kita akan menyebarluaskannya agar diharapkan perubahan ini tidak hanya terjadi pada sekolah ini saja, namun diharapkan di lingkungan luas. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya yang masih berkaitan dengan topik yang ketiga. Kali ini giliran calon ketua OSIS nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan. Sinta mendapatkan amplop A. Pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan amplop A adalah, bagaimana membangun hubungan berkelanjutan antara OSIS dan komunitas untuk pendekatan dalam menjaga komunikasi dan pemangkuan kepentingan di luar sekolah dan menyelenggarakan inisiatif OSIS dan kebutuhan komunikasi. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, di mana saya akan membangun sinergi antara komunitas, organisasi, dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Meranggen ini menjadi satu tujuan dengan selaras dengan OSIS untuk mengedepankan inovasi-inovasi terbaru untuk menghadapi persaingan di SMA negeri. Lalu hal itu setelah melakukan inovasi dan adu pikiran, kita akan mengimplementasikannya di dalam SMA Negeri 1 Meranggen. Terima kasih. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Saya sangat setuju dengan Sinta bahwa perlu membangun sinergi pada setiap organisasi. Namun perlu diketahui bahwa kita harus melakukan kegiatan ini juga untuk membangun sinergi tersebut. Mungkin kita perlu untuk melakukan perkumpulan rutin antara organisasi OSIS ataupun dengan organisasi lain agar membangun sinergi supaya dapat memajukan SMA Negeri 1 Meranggen dengan bidang-bidang yang berbeda atau dengan bidang-bidang yang masing-masing. Nah, di sini yang saya maksud bukan terpecah, melainkan kita bekerja pada bidang kita sendiri, bukan bidang tapi bidang masing-masing, tetapi kita tetap bersatu dari kesatuan dalam wadah yang sama, yaitu SMA Negeri 1 Meranggen. Terima kasih. Selanjutnya untuk calon ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, di mana setelah membangun sinergi antara organisasi, komunitas, dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Meranggen, di mana saya dan teman-teman saya akan merangkul dengan tujuan yang sama, awal yang sama, untuk berinovasi menjadi satu kesatuan untuk menuju semansam yang berintegrasi. Arti dari integrasi tersebut yaitu adalah satu-satu yang menjadi satu kesatuan untuk menyokong perubahan yang lebih baik lagi. Jadi dari hal tersebut saya akan bersinergi dengan organisasi, komunitas, dan ekstrakurikuler untuk menuju semansam yang berintegrasi. Beri tepuk tangan untuk kedua calon ketua OSIS. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang ketiga, yaitu kami akan membuka sesi pertanyaan sejumlah 2 pertanyaan dari audiens. Baik, sesi pertanyaan saya buka. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya?
Sebelumnya audiens dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memberikan pertanyaan terhadap dua pasangan calon yang dituju. Perkenalkan, saya Ardelia Nabila. Saya di sini izin menyampaikan pertanyaan dari teman saya, Dita Kamilia Febrianti, yang sekarang sedang tidak berada di sekolahan karena sedang dalam kegiatan di luar sekolahan. Di sini saya menyampaikan pertanyaan ditujukan kepada calon Ketua OSIS nomor urut 2, yaitu sebagai calon Ketua OSIS, bagaimana Anda berencana untuk mengukur dan mengartikulasikan keberhasilan Anda selama masa jabatan? Apakah Anda akan menggunakan metrik berbasis angka atau dampak lebih luas dalam meningkatkan pengalaman dan kesejahteraan siswa di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Dampak dari kemajuan kami tidak mengukur dari matriks ataupun apapun itu, tetapi kita melihat dari kondisi apa yang sudah kita lalui bersama. Apakah memang menurut kita maju atau enggak, itu tergantung dari kita sendiri. Kita melakukan, yang penting kita melakukan semaksimal mungkin. Melakukan perubahan itu kan juga dilakukan secara bersama-sama. Saya tidak mengukur saya sebagai ketua, tapi saya mengukur saya sebagai teman-teman mereka untuk maju bersama. Dan dampak ataupun apapun itu saya memikirkan bersama dengan teman-teman saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kedua calon. Hadirin sekalian, memasuki sesi. Ada masih yang mau bertanya lagi? Masih ada satu sesi pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sesi pertanyaan selesai. Hadirin sekalian, memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi penyampaian kalimat penutup atau kesimpulan oleh para calon ketua OSIS periode 2023-2024. Dimulai dari nomor urut 1, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hasil dari kesimpulan debat calon ketua OSIS yaitu dengan pemahaman yang baik tentang krisis dan konflik serta rencana penanganan yang terstruktur, OSIS dapat menjaga kesejahteraan siswa dan keberlangsungan organisasi dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS melalui inovasi dan pelatihan yang tepat dengan menjadi agen perubahan di komunitas dengan mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan sosial. Mari kita tetap semangat dan bergandengan tangan untuk menciptakan perubahan positif di Semansam. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang mulia ini. Saya berharap dengan ini bisa mendapatkan doa restu, dukungan dan kepercayaan teman-teman untuk menjadi ketua OSIS. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyampaian kalimat penutup atau kesimpulan dari calon ketua OSIS nomor urut 1. Selanjutnya penyampaian kalimat penutup atau kesimpulan oleh calon nomor urut 2. Baik. Kesimpulan dari debat paslon ini yaitu
bahwa kita perlu mengembangkan inovasi teknologi melalui pengembangan agen-agen perubahan tadi, bahwa OSIS ini juga bisa menjadi agen perubahan dan dapat memajukan inovasi teknologi yang ada, mengubah tantangan-tantangan global yang ada menjadi manfaat yang positif dan kemajuan bagi organisasi maupun sekolah. Dan mohon maaf bila saya ada salah kata, dan terima kasih. Mohon minta dukungan dari para teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian kalimat penutup atau kesimpulan yang telah diberikan oleh para calon ketua OSIS periode 2023-2024. Serangkaian sesi debat calon ketua OSIS periode 2024 telah selesai. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara debat ini, dan juga kami ucapkan kepada para calon ketua OSIS periode 2023-2024 yang sangat luar biasa. Kami selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Acara sesi debat kami tutup. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Acara debat berjalan dengan baik. Tibalah pada acara debat hari ini, yaitu penutup. Hadirin sekalian, saya mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup acara debat hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.